Universitas Lampung gelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026. Dalam rangka Hari Tari Sedunia, IMST Unila selenggarakan World Dance Day 2026. Sidang diskusi kelompok akselerasi Unila 2026 membahas pengembangan nasional Cassava Center. Kuliah tamu internasional FISIP Unila soroti propaganda selebriti. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan kabar Unila edisi bulan Mei 2026. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terkini sembari menemani aktivitas Anda hari ini. Bersama saya, Nabila Ayu Lestari. Dan saya Desta Ardiansyah, inilah kabar Unila selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026, Universitas Lampung menyelenggarakan upacara bendera yang berlangsung khidmat dan diikuti oleh seluruh sivitas akademika. Universitas Lampung melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di lapangan sepak bola Universitas Lampung pada hari Sabtu, 2 Mei 2026. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan susunan acara antara lain pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ikrar Pelajar Indonesia, pemberian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, pengumuman kostum adat terbaik, dan amanat pembina upacara. Kegiatan ini diikuti oleh Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani DEA IPM ASEAN Eng, para wakil rektor, para dekan dari setiap fakultas, dosen, mahasiswa, dan jajaran sivitas akademika lainnya. Dalam pidatonya, Rektor Universitas Lampung mengajak seluruh sivitas akademika untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, relevan, dan berdampak bagi semua. Upacara ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus memperkuat komitmen seluruh elemen akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, jadi pada hari ini sivitas akademika Unila, dosen, teknik ya dan mahasiswa kita semua merayakan atau mengadakan acara Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Dan ini adalah momen yang sangat penting mengingatkan bahwa pendidikan itu harus sejalan dengan cita-citanya Pak Presiden Prabowo, dan pendidikan diartikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mengecam pendidikan. Dari tidak boleh ada perbandingan apakah dia di desa, di kota, atau perbandingan dengan ekonomi. Maksudnya dengan ekonomi daripada masyarakat yang tidak mampu. Dan maknanya bahwa Unila memberikan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat, dan bukan hanya bagi kalangan yang mampu, tetapi kita juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu dan bagi daerah yang tertinggal gitu. Ini adalah arti yang sangat penting, makna yang sangat penting bagi perayaan hari ini. Bagaimana Universitas Lampung mengoptimalkan pendidikan, apalagi di tengah kebijakan efisiensi? Ya, jadi meskipun ada efisiensi, Unila terus memberikan pelayanan pendidikan baik di kelas maupun di laboratorium, dan itu tidak ada pengaruhnya dengan efisiensi. Yang diefisiensikan di sini adalah hal-hal yang pemborosan, misalkan penghematan di listrik, terus kemudian di hal-hal lain yang tidak mengganggu pendidikan. Jadi menurut kami berdua, makna dari Hari Pendidikan itu adalah momen di mana kita refleksi terhadap Ki Hajar Dewantara, karena beliau sudah memerdekakan pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia. Jadi menurut kami berdua itu, Kak. Bagaimana tantangan terbesar kamu sebagai mahasiswa dalam dunia pendidikan, dalam menjalankan pendidikan saat ini? Kalau menurut kami berdua ya, salah satu tantangan terbesar di dunia pendidikan, apalagi kan kami mahasiswa baru ya Kak ya, kami tuh lumayan sulit gitu Kak, adaptasi dari SMA ke dunia perkuliahan ini, apalagi kami juga mengikuti organisasi, terus manajemen waktu kita itu lumayan sulit lah bagi kami untuk mengaturnya gitu Kak. Dari Nabila Ayu Lestari, Tim Liputan Unila TV melaporkan.
Semangat melestarikan budaya lokal ditunjukkan dengan gelaran World Dance Day yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Seni Tari Universitas Lampung. Ikatan Mahasiswa Seni Tari Universitas Lampung menyelenggarakan kegiatan bertajuk World Dance Day dengan tema menjaga warisan, menciptakan gerak, berkarya untuk dunia sebagai peringatan Hari Tari Sedunia. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu 3 Mei 2026 sejak pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat di Kampus A Panglima Polim, FKIP Universitas Lampung. Kegiatan ini merupakan lomba tari tradisional yang diikuti oleh 17 tim dari berbagai sekolah dari Provinsi Lampung, dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Kegiatan ini diharapkan mampu melestarikan budaya lokal, serta menumbuhkan kreativitas dan kecintaan generasi muda terhadap seni tari daerah. Mengawali, sebenarnya ini kan peringatan Hari Tari Dunia. Biasanya kami tuh memang mengadakan festival mini, jadi seperti penampilan sanggar-sanggar komunitas yang ada di Lampung. Nah, hal ini mengacu pada mau pelestarian budaya, khususnya di tari. Kita kan punya tari tradisi Siga Penguten, kemudian ada tari bedana. Nah, tujuan itu supaya memperkuat lagi, supaya tidak punah tari tradisionalnya gitu. Kami sebagai pembina, ya apalagi dosen pendidikan tari sangat berharap pada acara ini tuh regenerasi yang akan datang seperti halnya anak-anak usia dini seperti SD, SMP tuh bisa mengetahui dan bahwa ternyata pakemnya tari tradisi itu seperti ini. Kemudian nanti mereka bisa kembali lagi ke tradisinya gitu, walaupun zaman sekarang kan sudah lebih modern dan canggih, tapi tradisi itu kami berharap tidak akan punah gitu. Oke, baik. Kami dari Forkom Imastar Prodi Pendidikan Tari itu termotivasi untuk mengadakan lomba tingkat sekolah dasar dan menengah karena melihat seni tari, pendidikan seni tari saat ini itu di era modernisasi kadang sudah di luar dari pakem tradisi begitu. Makanya kami termotivasi untuk mengadakan perlombaan tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah yang harus sesuai dengan pakem dari tari Siga Penguten dan tari bedana tersebut begitu. Dan kenapa sasarannya tingkat sekolah dasar dan tingkat menengah? Karena kami ingin mengenalkan dan mengingatkan kembali mengenai pakem tradisi tersebut mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah, seperti itu. Oke, baik. Harapan yang kami cantumkan dalam penyelenggaraan acara ini, kami berharap dengan adanya wadah perlombaan yang kami buat ini, kami dan teman-teman semua yang sudah terlibat hari ini itu dapat terus melestarikan budaya yang ada, mulai dari tari tradisi maupun tari kreativitas baru yang dibuat oleh para penata tari saat ini hingga ke depannya. Dari Alkansa, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Kunjungan Kementerian PPN Bappenas ke Universitas Lampung ditujukan untuk membangun diskusi untuk merumuskan strategi akselerasi pengembangan nasional Kasapa Center. Universitas Lampung menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dalam rangka diskusi kelompok mengenai akselerasi pengembangan nasional Kasapa Center. Kegiatan berlangsung pada Senin 18 Mei 2026, bertempat di ruang sidang lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Lampung dan dimulai sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Diskusi kelompok ini berfokus pada akselerasi pengembangan nasional Kasapa Center bersama Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dalam kegiatan tersebut, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Dr. Kuswanta Futas MT, memaparkan berbagai program dan capaian nasional Kasapa Center. Nasional Kasapa Center berperan dalam pemberdayaan petani melalui berbagai layanan sosial, pelatihan, serta pengembangan EduPark sebagai sarana edukasi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian singkong. Setelah pemaparan,
Kegiatan dilanjutkan dengan arahan dan diskusi yang dipimpin oleh Dr. Jarod Indarto, SPMT MSc PhD, selaku Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN atau Bappenas. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan melibatkan para peserta dari berbagai pemangku kepentingan, guna merumuskan strategi percepatan pengembangan nasional Cassava Center sebagai pusat unggulan pengembangan komoditas singkong. Sebelum kegiatan berakhir, dilakukan penyerahan cenderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi dan komitmen bersama dalam mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Universitas Lampung dan pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan nasional Cassava Center sebagai pusat inovasi, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas singkong. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami sampaikan bahwa Lampung itu merupakan salah satu sentra produksi singkong nasional dan pelaku utamanya adalah petani-petani singkong yang ada di Lampung. Tentu saja program ini salah satu target utamanya adalah mengangkat harkat martabat dan juga kesejahteraan pelaku utama singkong di Lampung, yaitu petani singkong yang ada di Lampung. Dan kita nanti bersama-sama dengan Bapak Ibu di Universitas Lampung untuk menyiapkan suatu peta jalan strategi untuk memastikan bahwa kelembagaan petani singkong termasuk juga kesejahteraan petani singkong menjadi salah satu bagian utama dari strategi yang akan disiapkan. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Bapak terhadap pengembangan NCC ini sebagai program strategis nasional? Di dalam rencana pembangunan nasional 5 tahun ke depan itu sudah kita siapkan suatu kerangka proyek strategis nasional untuk membangun industri tepung nasional berbasis komoditas lokal kita. Antara lain adalah sagu, singkong, dan ubi jalar. Dan ini dalam konteks strategis nasional menjadi salah satu prioritas pembangunan yang nanti Lampung kami yakin akan berkontribusi lebih signifikan lagi untuk membangun singkong, membangun kesejahteraan petani singkong, termasuk juga untuk menyiapkan kebutuhan tepung dari produksi Lampung sendiri. Kalau misalkan poin menariknya tadi kan udah dibahas sama banyak pihak, terutama tadi ada Kepala Bappenas dan juga tadi ada Bapak perwakilan dari Dinas Pangan dan Hortikultura dan lain sebagainya. Yang mana ini tadi Universitas Lampung ini sebagai National Cassava Center gitu. Yang mana produksi singkong nasional itu berpusat di Lampung ataupun sebanyak 70% singkong nasional itu diproduksi di Lampung. Jadi poin yang menarik tadi para pihak yang terlibat tadi ngebahas tentang bagaimana cara meningkatkan produktivitas singkong untuk memenuhi kebutuhan nasional, intinya lebih bagus lagi untuk memenuhi kebutuhan luar negeri gitu pun internasional. Mungkin poinnya itu pemerintah lebih mengejut untuk para petani dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan produksi singkong sih, intinya itu. Oke, untuk dampak kami sebagai mahasiswa ya, untuk Cassava Center sendiri memang pasti ya untuk mensejahterakan para petani lah ya, dimana kan untuk meningkatkan dari produktivitas sempurna harga gitu. Lalu untuk di Lampung sendiri ini kan sebagai Cassava Center gitu ya, yang diharapkan untuk dari Lampung ini bisa memproduksi dan mengimpor lokal gitu, baik ke seluruh Indonesia gitu kan, maupun dari jagung maupun dari jagung olahan tersebut, misal tapioka ataupun yang lainnya. Mungkin cukup sih dari itu aja. Dari Sarawak Fitakia, Tim Liputan Unila TV melaporkan. FISIP Universitas Lampung kembali menghadirkan Forum Akademik Internasional melalui kuliah tamu yang membahas peran selebriti dalam membentuk opini publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung menyelenggarakan kuliah tamu internasional bertema propaganda selebriti
sebagai upaya memperluas wawasan akademik mahasiswa terkait fenomena komunikasi kontemporer di tingkat global. Kegiatan berlangsung pada Selasa, 19 Mei 2026, bertempat di Gedung A1.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dan dimulai sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Acara diawali dengan sambutan dari para pihak terkait, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Agreement dan Implementation of Agreement oleh seluruh dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas seprovinsi Lampung. Kuliah tamu internasional ini menghadirkan 3 narasumber yang membahas propaganda selebriti dari berbagai perspektif akademik dan praktis. Paparan pertama disampaikan oleh Mrs. Nikolina Borchik, PhD, yang mengulas fenomena propaganda selebriti dalam konteks komunikasi global. Materi kemudian dilanjutkan oleh Profesor Muhammad Rifani, yang memberikan perspektif mengenai pengaruh figur publik dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Sementara itu, paparan terakhir disampaikan oleh Dr. Ferry Firdaus MA yang membahas propaganda selebriti dalam konteks komunikasi dan media di Indonesia. Sebelum kegiatan ditutup, Denny Kurniawan selaku mahasiswa berprestasi Universitas Lampung menyampaikan pandangannya terkait materi yang telah dipaparkan para narasumber. Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut dengan sesi tanya-jawab yang berlangsung interaktif, di mana para peserta berkesempatan berdiskusi secara langsung dengan para narasumber mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan propaganda selebriti dan perkembangan komunikasi global. Kuliah tamu internasional ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama akademik antar perguruan tinggi, sekaligus meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap dinamika komunikasi modern, khususnya terkait peran selebriti dalam membentuk opini publik di era digital. Ya, ini fenomena budaya populer, di mana panggung selebritis, panggung hiburan itu sudah jadi medium menyampaikan pesan-pesan politik. Jadi antara dunia hiburan dengan dunia politik itu sekarang berbaur, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kenapa politisi sangat menggunakan atau memanfaatkan selebritis atau influencer untuk menyampaikan pesan? Karena selebritis itu lebih autentik dianggap masyarakat. Dia lebih natural dibandingkan para politisi-politisi tradisional. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dia punya pengaruh yang sangat besar di masyarakat gitu ya. Walaupun ada spektrum yang cukup luas ya. Kalau influencer itu kan bisa dibagi kepada nano influencer, mikro influencer, makro influencer sama mega influencer. Nah, justru yang dalam banyak studi itu yang menunjukkan punya pengaruh langsung terhadap masyarakat itu yang mikro dan nano influencer, karena dia lebih dekat, bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan spesifik. Yang ketiga, influencer itu atau selebritis digunakan sebagai salah satu penyampai pesan-pesan politik itu karena mereka lebih mudah membahasakan bahasa-bahasa yang kompleks terkait dengan kebijakan, terkait dengan regulasi, terkait dengan isu-isu yang kompleks, sehingga sangat efektif bila komunikasi politik itu memanfaatkan aktor-aktor yang punya kedekatan emosional langsung dengan masyarakat, seperti itu. Sangat bisa. Kalian tahu bahwa pemilih 2024 itu mayoritas diisi oleh pemilih muda. 56% dari komposisi pemilih 2024 itu pemuda dan mayoritas memenangkan Presiden Prabowo. Jadi hampir 23% itu Gen Z dan 22% atau 26% itu sekitar ya itu adalah gen milenial gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa peran anak-anak muda itu penting sekali dalam memilih pemimpin. Yang penting adalah bukan apa yang ditampilkan, bukan apa yang terlihat, tapi substansi apa di balik yang terlihat itu. Jangan terkecoh dengan kemasan, tapi carilah isi bukan kemasan. Nah, untuk memahami tentang isi dari kemasan-kemasan yang
di industri citra, hyper reality yang saya sampaikan tadi, itu perlu kesadaran kritis. Bagaimana membangun kesadaran kritis? Perbanyak membaca, perbanyak literasi. Jangan menerima informasi dari media sosial, jangan menerima informasi dari berbagai macam influencer itu ditelan mentah-mentah, tapi harus skeptis, harus curiga terhadap apapun yang disampaikan di media sosial. Itulah pentingnya kita berliterasi informasi dan berliterasi digital. Jadi kalau menurut aku pribadi, dan tadi juga udah dijelasin ya di dalam, karena mereka itu cenderung ngikutin apa yang disampaikan oleh idola mereka gitu. Jadi kayak mereka tuh cenderung mau ngikutin gaya hidup termasuk pilihan dari selebritas yang mereka suka gitu. Itu sih kalau dari yang tadi dijelasin di dalam dan dari pendapat aku pribadi juga gitu. Yang kedua, apa sih kesan kamu yang ingin kamu sampaikan setelah mengikuti diskusi mengenai propaganda selebriti dan dalam komunikasi kita ini? Kalau kesan yang aku sampaikan sih untuk di Indonesia saat ini, aku ngelihat itu cukup mengkhawatirkan kayak gini, karena cenderung bias keputusan politiknya kan. Jadi mungkin pesannya tuh adalah selain keputusan selebriti yang kamu suka itu, mending kita sebagai generasi muda apalagi lebih cross check lagi tentang fakta dan data yang ada, supaya pilihan kita tuh nggak cuma bergantung dengan selebriti yang kita suka gitu. Jadi memang pure dari otak kita juga gitu, karena in the end yang ngerasain segala macamnya itu bukan cuma selebriti aja, tapi kita juga gitu. Dari Sarah Wafitakia, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya, Nabila Ayu Lestari. Dan saya Desa Ardiansyah beserta kru yang bertugas pamit dari layar kaca Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.